Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema yang begitu penting di dalam 10 hukum Allah, the 10 commandments. Saudara, bagian ini adalah bagian yang penting sekali untuk diajarkan, untuk dikhotbahkan. Dan saya bersyukur Gereja Trinitas menjadwalkan tema khusus tentang 10 hukum Allah ini. Mari kita membuka sekarang Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Saudara, hari ini kita sudah sampai di dalam hukum yang ke-6. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Ayatnya sangat pendek sekali. Saudara pasti sudah pernah membaca, sudah pernah menghafalkan. Ayat itu berbunyi, jangan membunuh. Cuma 2 kata. Saudara-saudara, gampang sekali diingat bukan? Tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan menggali apa sih yang dimaksudkan di dalam hukum yang ke-6 ini. Jangan membunuh. Mengapakah Tuhan memberikan kepada kita suatu hukum di dalam hidup kita? Seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, seorang yang tidak mengenal Tuhan, pernah mengatakan, manusia tanpa hukum, dia lebih liar dari binatang. Manusia yang tidak mengenal hukum, dia lebih liar, dia lebih ganas dari binatang. Saudara-saudara, kalimat ini adalah benar adanya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hukum kepada manusia, bukan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Kalau saudara berpikir, manusia diberi hukum oleh Allah setelah jatuh, the fall, into the sin. Saudara keliru, karena sebelum Adam jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah memberikan hukum kepada Adam bagaimana dia harus hidup di Taman Eden, yaitu jangan makan semua pohon boleh kamu makan, tapi jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Saudara, itu adalah hukum yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel 10 hukum yang terkenal ini. Saudara-saudara, salah satu dari 10 hukum itu berbunyi tentang jangan membunuh. Kita ingat setelah manusia jatuh di dalam dosa, dosa pertama, kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia setelah dia berdosa adalah membunuh. Siapa itu? Kain membunuh adiknya sendiri, Habel. Bukan berdusta, bukan berzina, bukan mencuri, tetapi dosa membunuh. Itulah sebabnya setelah kita berminggu-minggu membahas hukum tentang Allah, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ini semua adalah perintah untuk Allah. Lalu minggu lalu saudara mulai membahas perintah untuk manusia. Pertama untuk orang tua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Maka mulai perintah ke-6 terus sampai ke bawah, semua diawali dengan kata jangan, 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 jangan. Dan itu dimulai dengan jangan membunuh. Mengapa jangan membunuh dituliskan dulu, bukan jangan mencuri atau berdusta? Sebab tadi saya katakan, dosa pertama manusia setelah dia jatuh di dalam dosa adalah membunuh. Saudara-saudara, di dalam semua agama, di dalam semua kebudayaan manusia, semua agama dan manusia kebudayaannya tahu membunuh itu pasti kejahatan. Tahu dan mengerti membunuh itu sesuatu dosa. Tahu dan mengerti membunuh itu tidak boleh. Nah saudara, jauh sebelum bangsa Israel muncul dipanggil oleh Tuhan melalui Abraham di daerah timur dekat Ancient Near East, timur dekat kuno. Di situ sudah ada bangsa yang namanya bangsa Sumerian. Saudara, bangsa Sumerian sudah menuliskan sebuah hukum yang diberi nama Ur-Nama.
Ur-Nama adalah satu hukum yang ditulis oleh bangsa Sumerian yang mencatat kalau ada orang membunuh, dia juga harus dibunuh. Kalau orang melakukan kejahatan, dia harus dihukum. Ini satu hukum yang ditulis untuk mengatur bagaimana manusia hidup bermasyarakat. Lalu setelah bangsa Sumerian itu muncul satu bangsa lain yang juga tidak kalah besar. Dia bangsa Babilonia. Saudara, di dalam bangsa Babilonia ada memiliki seorang raja yang sangat dikenal. Raja itu bernama Hammurabi. Maka Hammurabi dikenal pernah menuliskan sebuah hukum yang disebut dengan hukum Hammurabi atau Hammurabi Law. Saudara, Hammurabi menuliskan di dalam hukum itu juga mirip seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab. Siapa yang membunuh orang lain, dia harus dihukum mati. Siapa yang melakukan kejahatan terhadap orang lain, dia harus menanggung akibatnya. Nah, ini adalah sesuatu yang muncul sebelum bangsa Israel ada. Saudara, ini menunjukkan apa? Sebenarnya pada waktu kita mempelajari tentang 10 hukum Allah, ini berbicara tentang hukum moral yang Tuhan tuliskan di dalam hati manusia. Maka saudara, sebenarnya tanpa Tuhan menuliskan 10 hukum ini pun, orang-orang di dalam dirinya yang terdalam, di dalam batinnya yang terdalam, sudah tahu yang namanya membunuh itu dosa, yang namanya mencuri itu tidak boleh, yang namanya berdusta itu melanggar hukum, yang namanya berzina itu berarti dosa dan kejahatan. Semua agama tahu, semua kebudayaan mengerti. Lalu ini muncul kepada kita satu pertanyaan penting. Kalau semua manusia sebenarnya sudah tahu membunuh itu tidak boleh, membunuh itu dosa, ngapain ditulis di dalam 10 hukum? Mengapa Tuhan harus perlu menuliskan di dalam firman-Nya 10 hukum Allah yang terkenal itu dan berlaku bagi kita hingga hari ini? Saudara-saudara, kita percaya meskipun di dalam batin manusia Tuhan sudah mengukir hukum moral yang tidak bisa dihapus oleh siapapun, Tuhan tetap perlu menuliskan hukum moral ini di dalam bentuk tertulis di dalam firman-Nya dengan maksud dan tujuan supaya ini menjadi satu standar hidup orang Kristen sepanjang zaman. Kita jangan berpikir sekarang kita hidup di dalam perjanjian baru, kita tidak butuh perjanjian lama. Tidak. Saudara, ada satu gerakan yang namanya Anabaptis di abad pertengahan yang mengatakan sekarang kita sudah hidup di dalam perjanjian baru. Maka semua hal termasuk hukum Taurat dan 10 hukum Allah di dalam perjanjian lama kita tinggalkan. Itu sudah kuno, itu sudah tidak berlaku bagi kita. Tidak. Saudara-saudara, teologi reform percaya 10 hukum yang Tuhan tuliskan kepada bangsa Israel itu tetap berlaku bagi gereja, tetap berlaku bagi orang percaya sampai Kristus datang kedua kalinya. Maka itu penting kita mengerti 10 hukum ini dengan baik-baik supaya ini bisa menjadi pedoman bagi gereja Tuhan sepanjang zaman. Maka Tuhan perlu menuliskan ini di dalam firman-Nya. Mengapa perlu ditulis? Supaya 10 hukum ini bisa diajarkan dari generasi ke generasi. 10 hukum ini tidak cukup diajarkan secara oral, secara verbal, hanya melalui omongan kepada anak cucu bangsa Israel. Semua yang bersifat omongan bisa terdistorsi, bisa keliru. Maka Tuhan perlu tuliskan supaya anak cucu bangsa Israel dan kita hari ini mengerti hukum Allah dengan setepat-tepatnya. Itulah sebabnya dituliskan di dalam firman-Nya. Mengapakah ditulis? Karena tulisan ini menegaskan apa yang tertulis di dalam batin manusia. Saudara, maka hukum moral itu bukan hanya ditulis oleh Allah di dalam batin manusia, tetapi juga dituliskan di dalam 2 loh batu Allah. Dan sekarang dituliskan di dalam Alkitab supaya kita terus ingat akan 10 hukum Allah ini. Inilah maksud Tuhan
Mengapa dia perlu menuliskan? Inilah yang menjadi keunikan 10 hukum Allah dibandingkan dengan hukum Babilonia dan hukum bangsa Sumeria. Saudara-saudara, mengapakah dan apakah yang menjadi keunikan 10 hukum yang lain dibandingkan dengan 10 atau dibandingkan dengan hukum bangsa Sumerian dan bangsa Babilonian? Kalau kita mempelajari hukum Hammurabi, maka saudara tidak menemukan di situ aspek vertikal. Saudara, hukum Hammurabi hanya berbicara aspek horizontal, yaitu aspek sesama manusia. Kalau ada orang membunuh, dia harus dihukum mati. Kalau ada orang mencuri, tangannya harus dipotong supaya dia mencuri. Tapi hukum Hammurabi sehebat apapun tidak pernah berbicara bagaimana manusia berelasi dengan Allah. Ini yang tidak ada di dalam hukum mereka, tapi inilah yang muncul di dalam 10 hukum Allah yang sudah kita bahas. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Dan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara, inilah keunikan dari 10 hukum Allah. Lalu mengapakah 10 hukum Allah ditulis? Apa yang menjadi keunikannya dibandingkan dengan hukum dari bangsa-bangsa yang lain? Yaitu adalah hukum ini dituliskan oleh Allah kepada bangsa Israel sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Kamu harus hidup sesuai dengan hukum yang aku berikan kepadamu. Jangan ada Allah lain. Sampai nanti hukum ke-10, jangan mengingini sesamamu milik barang orang lain. Saudara, inilah perjanjian Allah dengan umatnya. Kamu harus hidup sesuai dengan ketetapan hukum yang aku berikan kepada engkau. Inilah sebabnya hari ini, setiap kali kita membaca kitab Keluaran pasal 20, kita menemukan 10 hukum. Dan di dalam beberapa gereja, setiap ibadah, 10 hukum ini dibacakan mulai awal sampai akhir, supaya kita ingat akan perintah Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya mengajak saudara memfokuskan sekarang kepada hukum yang ke-6. Jangan membunuh. Apa yang menjadi dasar dari perintah ini? Jauh sebelum Tuhan memberikan 10 hukum ini kepada bangsa Israel melalui Musa, Tuhan sudah pernah mengatakan tentang hukum dan larangan jangan membunuh. Itu muncul di mana? Di peristiwa sesudah air bah Nuh. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6. Saudara, di dalam Kejadian 9 ayat 6, Tuhan mengatakan siapakah yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ayat ini muncul, perintah ini muncul ratusan tahun sebelum 10 hukum diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan sudah mengatakan kepada Nuh, kalau ada orang menumpahkan darah orang lain atau dia membunuh orang lain, mengambil nyawa orang lain, darahnya pun akan ditumpahkan oleh orang lain. Sebab Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kudusnya hidup manusia, berharganya nyawa manusia. Maka tidak boleh orang membunuh sesamanya. Siapa yang membunuh dia harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Karena dia merusak gambar dan rupa Allah sendiri. Saudara, di Jakarta atau di Surabaya, kalau saudara lewat jalan Yos Sudarso, di situ ada satu patung. Patung siapa? Jenderal Besar Sudirman. Ya, itu patung berdiri sejak saya kecil terus bawa samurai. Itu adalah satu gambar dan rupa dari Panglima Besar Jenderal Sudirman kita, pahlawan kita. Siapa yang berani merusak patung itu? Saya tidak suka patung ini. Lalu saudara robohkan, tarik. Saudara hantam pakai palu besar, buang, roboh. Siapa yang merusak patung itu? Berarti dia merusak gambar dan rupa Jenderal Sudirman. Berarti saudara tidak secara langsung atau tidak menghina Jenderal Sudirman. Betul kan?
Maka siapa yang membunuh sesamanya, Tuhan ngomong, dia merusak gambar dan rupaku sendiri. Inilah dasar, inilah fondasi mengapa Alkitab melarang kita membunuh sesama orang lain. Saudara-saudara, ketika saudara membaca kitab Pentateuch, yaitu 5 kitab Musa, kitab Taurat Musa, saudara akan menemukan begitu banyak perintah mengapa Tuhan melarang membunuh sesamanya. Saudara akan menemukan mengapa begitu banyak perintah tentang pembunuhan. Di dalam Keluaran 21 ayat 12, Tuhan berkata, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Maka di dalam ayat ke-13, di sana Tuhan juga berbicara tentang pembunuhan yang tidak disengaja. Saudara, di dalam Alkitab hukum Taurat, Tuhan membedakan 2 macam pembunuhan. Ada pembunuhan yang disengaja, yang memang niat dia membunuh orang lain. Maka orang seperti ini harus dienyahkan, harus dilenyapkan dari tengah-tengah umatku. Tetapi ada pembunuhan yang tidak sengaja. Misalkan orang yang mengkapak pohon, lalu mata kapaknya lepas kena orang lain, terlempar, lalu orang itu mati. Berarti ini pembunuhan yang tidak disengaja. Tuhan tidak memberikan hukuman mati. Tetapi orang ini harus pergi ke tempat kota-kota perlindungan supaya mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya bagi dia. Saudara-saudara, apa yang membedakan 10 hukum tentang jangan membunuh dengan perintah di dalam hukum bangsa Babilonia dan bangsa Sumeria? Kalau saudara membaca di dalam 2 hukum Sumeria dan Babilonia, orang yang membunuh orang lain dengan niat, dengan maksud bisa mengganti nyawa itu dengan kompensasi uang. Ini ada di dalam hukum Hammurabi. Oh, kamu membunuh dia, kamu harus ganti sekian mata uang untuk mengganti nyawanya. Tetapi di dalam Alkitab tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengganti nyawa manusia. Siapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, tak bisa dibeli dengan uang. Tuhan tidak terima sogokan, Tuhan tidak terima suap, dia harus menanggung resiko, dia pun harus mati. Ini bicara tentang the sanctity of life, kudusnya hidup manusia, berharganya hidup manusia. Saudara, itulah sebabnya di dalam hukum Taurat Tuhan pernah mengatakan, kalau ada lembu orang, sapi orang yang lepas liar, nyerodok orang lain, sampai mati, maka lembu itu pun harus dilempar batu sampai mati. Tapi pemiliknya tidak dihukum mati. Tapi kalau pemiliknya membiarkan sapi itu terus-menerus nyerodok orang lain sampai jatuh korban terus, dan dia membiarkan, maka sapinya harus dihukum mati dan pemiliknya harus dihukum mati. Saudara akan menemukan ayat-ayat yang menyangkut tentang nyawa manusia begitu banyak di dalam perjanjian lama, dan Tuhan menghargai hidup manusia. Saudara-saudara, saya harap ilustrasi sedikit ini boleh membawa kita mengerti sebagai pembukaan. Oh, ternyata perintah jangan membunuh ini begitu dalam. Tuhan mencintai nyawa manusia yang diciptakannya sendiri menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Saudara-saudara, maka bagaimana sekarang kita mengerti akan perintah ini? Apa sih yang dimaksud dengan perintah jangan membunuh ini? Mungkin di antara kita di dalam ruangan ini, tidak ada satu orang pun yang pernah merasa melanggar perintah ini. Oh, saya puji Tuhan orang baik-baik. Saya paling-paling bunuh nyamuk kok. Paling banter bunuh tikus. Tidak pernah saya bunuh yang lain. Apalagi bunuh manusia, tidak pernah. Saya orang yang cukup baik, tidak pernah melanggar perintah ini. Betulkah demikian? Belum tentu. Saudara-saudara, hari ini saya mengajak saudara mengerti satu prinsip penting di dalam mentafsirkan 10 hukum Allah ini. Seorang bapak reformator yang bernama John Calvin, di dalam tafsirannya tentang 10 hukum Allah ini,
memberikan kepada kita prinsip tentang menafsir 10 hukum yang begitu penting. Sekarang saya mau bagikan kepada saudara. Prinsip itu adalah prinsip yang namanya sinekdoki. Silakan ditampilkan, saya membuat PowerPoint-nya khusus untuk istilah ini. Saudara, sinekdoki itu apa? Sinekdoki adalah satu istilah yang menunjukkan bahwa di balik sebuah perintah, di balik sebuah larangan, itu mencakup perintah dan larangan yang lainnya. Maka saudara kalau mau mengerti 10 hukum Allah, saudara harus mengerti prinsip ini. Karena prinsip ini berlaku mulai hukum pertama sampai hukum yang terakhir. Saudara, saya berikan contoh, saudara sudah mendengar khotbah tentang hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung apapun yang menyerupai apapun untuk disembah. Di situ ada kata patung bukan? Lalu saudara ngomong, oh saya tidak sembah patung, tapi saya sembah gambar, saya sembah foto, saya sembah lukisan. Berarti saya tidak melanggar perintah kedua dong? Tetap melanggar. Kenapa melanggar? Yang dituliskan patung, bukan lukisan, bukan ukir-ukiran, bukan yang lainnya. Karena patung di situ adalah sinekdoki. Ngerti? Tuhan tidak tulis satu persatu, jangan membuat bagimu patung, gambar, lukisan, Alkitabmu bisa tebel, tidak selesai-selesai bacanya. Maka Tuhan pakai sinekdoki, patung itu untuk mewakili semua hal. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oh, puji Tuhan, saya tidak sembah dewa-dewa kok. Di rumah saya tidak ada berhala kok. Saudara jangan pikir hukum pertama itu hanya menyangkut dewa-dewa, tidak. Jangan ada padamu Allah lain, itu juga bersifat sinekdoki. Karena yang menjadi Allah di dalam hidup kita tidak selalu dewa. Hartamu bisa jadi ilah, keluargamu bisa menjadi ilah, pekerjaanmu bisa menjadi ilah, karirmu, anakmu, suamimu bisa menjadi berhala di dalam hidupmu. Maka itulah pengertian sinekdoki yang begitu penting ketika kita mau mempelajari tentang 10 hukum Allah, termasuk hukum yang keenam ini. Maka saudara, kalau kita mengerti prinsip ini, sekarang kita tidak boleh sempit membaca hukum yang keenam. Oh, saya tidak pernah bunuh. Saya cuma bunuh nyamuk, bunuh tikus, bunuh kecoa. Saya tidak pernah bunuh siapapun. Belum tentu. Karena perintah membunuh di sini bukan berarti membunuh secara jasmani tok, bukan membunuh secara fisik tok, tetapi membunuh di dalam aspek yang lainnya, sinekdoki. Saudara-saudara, hari ini mungkin kita bukan jadi pembunuh manusia secara fisik. Kita tidak pernah tusuk orang, kita tidak pernah tembak orang, kita tidak pernah ngeracuni orang, kita tidak pernah ngebom orang, tapi mungkin kita membunuh di dalam aspek yang lainnya. Apa itu saudara? Saudara, mungkin kita membunuh orang, membunuh nama baiknya dia. Seorang yang menyebar fitnah, seorang yang menyebar gosip, seorang yang menyebar berita hoax tentang orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, dia sudah melanggar perintah ini. Dia membunuh nama baik orang lain. Maka saudara hati-hati ya. Perintah ini tidak sesempit, perintah ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Mungkin melalui mulut kita sudah membunuh orang lain. Si A begini, si B begitu. Sebarkan gosip, sebarkan isu yang mungkin kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Pokoknya di forward ke sini, ke sana dan sebagainya. Si A selingkuh dengan si B makan uangnya si A dan si C dan sebagainya. Sebarkan, kita membunuh karakter orang lain. Saudara-saudara, jangan anggap remeh dosa ini. Di awal gereja berdiri, kekristenan seringkali menjadi korban pembunuhan nama baik kekristenan. Bapak Gereja Tertullian mengatakan mereka menuduh kita, menuduh orang Kristen, menuduh gereja melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi dan melakukan incest, yaitu saudara
kawin dengan saudara yang lain. Ini fitnah yang disebarkan untuk menjatuhkan nama kekristenan. Dan di dalam zaman Kaisar Nero, sebelum Nero membakar kota Roma, membunuh orang Kristen, dia menyebarkan fitnah terlebih dahulu. Nah, fitnah itu apa? Fitnah yang disebarkan adalah orang Kristen adalah iman atau iman Kristen adalah agama yang mengajarkan kanibalisme. Dari mana? Ke Yesus pernah ngomong, inilah tubuhku, makanlah dan minumlah. Maka itu dijadikan berita hoax di dalam zaman Kaisar Nero. Kekristenan mengajarkan kanibal, tahu ya kanibal ya, makan sesama daging manusia. Kekristenan mengajarkan kanibalisme, ini ajaran sesat, ini ajaran berbahaya. Maka berita itu menjadi hoax dan akhirnya kota Roma dibakar, orang Kristen dibunuh oleh Kaisar Nero. Saudara-saudara, kita mungkin tidak membunuh orang secara fisik, tapi mungkin setiap hari mulut kita membunuh orang lain. Setiap hari mulut kita merusak nama orang lain. Kita merasa tidak sadar, kita merasa baik-baik saja. Perintah ini mengatakan kepada kita, jangan membunuh. Berarti termasuk membunuh karakter orang lain, merusak nama orang lain. Sesuatu yang keliru, jangan kita lakukan. Berarti kita secara tidak sadar, tidak langsung membunuh karakter, membunuh masa depannya dia, membunuh karirnya dia, membunuh usahanya dia, melalui dan melanggar perintah ini. Saudara-saudara, sudah cukup di sana? Tidak. Perintah ini bukan sekedar membunuh secara jasmani. Perintah ini juga bukan membunuh sekedar nama baik. Perintah ini larang jangan membunuh, termasuk membunuh jiwa orang lain. Bagaimana ya membunuh jiwa orang lain? Saudara-saudara, kita yang jadi orang tua, kalau engkau tidak memberi contoh dan teladan kepada anak-anakmu, engkau sedang membunuh jiwa mereka. Anak yang tiap hari lihat papa mamanya bertengkar. Anak yang tiap hari lihat papa mamanya dagang di toko, bujui orang yang jual. Anak yang tiap hari lihat papa mamanya berbuat dosa, maka sadar atau tidak, langsung atau tidak, dia sedang mendidik anaknya dan membunuh jiwanya. Anakku kok jadi begini ya? Ya itu hasil didikanmu. Saudara-saudara, orang tua yang tidak sungguh-sungguh mengasihi anaknya, dia pun secara tidak sadar membunuh jiwa anak tersebut. Anak yang sejak kecil mengalami abuse, baik secara fisik, baik secara mulut, goblok digoblok-goblokno, disama-samakan dengan binatang, itu abuse secara mulut, maka jiwanya rusak. Engkau sedang membunuh jiwanya, maka tidak heran dia besar menjadi orang yang kejam. Dia dewasa menjadi psikopat yang tidak punya perasaan dan sebagainya. Ini semua kita sedang melanggar perintah ke-6. Jangan membunuh. Saudara, termasuk hamba-hamba Tuhan yang khotbah tidak karu-karuan. Hamba-hamba Tuhan yang khotbah ngawur. Hamba-hamba Tuhan yang tidak berkhotbah sesuai firman Tuhan. Dia sedang membunuh jiwa domba-domba Allah. Yang memberi makanan firman yang tidak karu-karuan. Memberikan pengajaran yang sesat dan menyimpang. Tertanam sedikit masuk. Dia sedang membunuh jiwa domba-domba Allah. Maka saudara-saudara, perintah ini tidak segampang yang kita mengerti. Kita mungkin hafal sejak sekolah minggu. Tapi mungkin baru hari ini kita mengerti. Perintah ini begitu dalam. Jikalau aplikasi dari perintah jangan membunuh ini begitu luas, mungkin setiap kita di dalam ruangan ini, termasuk saya, kita seorang pembunuh di hadapan Tuhan. Ngerti ya? Inilah bedanya the Ten Commandment dengan Hammurabi, hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi cuma bicara fisik. Siapa yang mencuri tangannya dipotong. Siapa yang ini matanya dicongkel, siapa yang paling membunuh berat ya dibunuh. Berhenti sampai di aspek itu tok. Tapi 10 hukum Allah melampaui secara fisik. Membunuh bukan hanya jasmani.
Membunuh bisa nama baik orang, karakter orang, membunuh bisa jiwa orang yang kita benci dan sebagainya. Saudara-saudara, seorang Puritan, yaitu seorang teolog yang bernama Thomas Watson di dalam abad 16 mengatakan di dalam buku tafsirannya The Ten Commandments, dia mengatakan sebenarnya membunuh ada 12 macam cara manusia membunuh sesamanya. Dan saya tidak memberikan semua, tapi saya memberikan 5 saja yang utama bagaimana kita membunuh sesama kita. Saudara Thomas Watson mengatakan, pertama, orang bisa membunuh melalui tangannya. Ini seperti Kain membunuh Habil. Saudara, memang di dalam Alkitab tidak dikatakan dengan jelas, Kain membunuh Habil dengan tangannya. Tapi saya yakin Kain membunuh Habil dengan tangannya. Yoab membunuh Abner juga dengan pedang pakai tangan. Dan inilah kebanyakan manusia membunuh sesamanya pakai tangan. Apapun itu, mau pakai senjata, pakai pistol, meracun, semua rata-rata memakai tangan. Tapi saudara, apakah tangan tok yang menjadi alat pembunuhan bagi manusia? Tidak. Thomas Watson mengatakan kita bisa membunuh orang lain dengan pikiran kita. Di dalam 1 Yohanes 3:15, Yohanes ngomong, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Kalau di dalam hatimu ada kebencian terhadap orang lain, engkau sudah menjadi pembunuh bagi dia. Yesus Kristus berkata, siapa yang marah kepada orang lain tanpa alasan yang jelas, dia sudah membunuh orang itu. Dan ketiga, Thomas Watson mengatakan, kita bisa membunuh orang lain pakai mulut kita. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus disalib, dia sudah dibunuh terlebih dahulu nama baiknya. Orang ini menghujat Allah, orang ini menghina Allah, orang ini mengaku dirinya adalah raja. Maka saudara lihat, sebelum Tuhan Yesus dibunuh secara fisik, dia sudah dibunuh secara nama dan karakternya. Maka Tuhan Yesus sebenarnya mengalami 2 kali pembunuhan. Satu pembunuhan nama baiknya dia, baru pembunuhan secara fisik di atas kayu salib. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang iri, yang benci kepada Tuhan Yesus, sebelum membunuh Tuhan Yesus secara fisik, membunuh secara nama baik, membunuh karakter daripada Kristus, dan memakai mulut untuk menyebarkan fitnah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, Thomas Watson mengatakan, orang bisa membunuh tidak pakai tangan, bisa membunuh tidak pakai pikiran, bisa membunuh tidak pakai mulut. Dan keempat dia katakan, pakai tulisan, pakai ballpoint, pakai pena. Inilah yang dilakukan oleh Daud membunuh Uria, suami dari Batsheba, wanita yang dia tiduri. Maka ketika Batsheba hamil, Daud bingung, celaka loh hamil. Bukan biasanya kalau cerita di televisi yang dibunuh yang wanita hamilnya, betul ya? Daud enggak, beda dia, yang dibunuh suaminya. Maka dia tulis perintah kepada jenderalnya. Enggak pakai omongan, enggak pakai pedang, cukup tulis. Tempatkan Uria berperang paling depan supaya mati. Saudara, Daud hari itu menjadi pembunuh paling licik di seluruh dunia. Cuma pakai pena, bondo pulpen tok, dia sudah bisa bunuh Uria. Dan kelima, Thomas Watson mengatakan, kita membunuh bila kita sebenarnya bisa menghentikan, tetapi kita membiarkan pembunuhan itu terjadi. Kita sudah melanggar perintah yang ke-6 ini. Oh, pada waktu kita membaca poin yang kelima ini sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, bukan? Kita pikir kalau kita membunuh itu aktif, seperti Daud, seperti Kain, dan sebagainya. Tidak. Pada waktu kita tahu pembunuhan akan terjadi, kita membiarkan, kita tutup mata, kita cuci tangan seperti Pilatus.
kita sudah membunuh. Saudara Pilatus pada waktu mengadili Tuhan Yesus, dia tahu, dia ngomong orang ini tidak ada salahnya. Saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini sedikit pun. Tapi rakyat pada waktu itu sudah berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus membiarkan Kristus disalib. Itulah sebabnya setiap kali kita membaca pengakuan iman rasuli, di dalam pengakuan iman rasuli cuma ada 2 nama muncul. Satu Maria, satu Pilatus. Disalibkan pada pemerintahan Pilatus. Supaya semua orang sepanjang zaman ingat, di balik penyaliban Kristus ada orang yang mestinya bisa menghentikan penyaliban itu, tapi dia membiarkan Yesus disalib. Dialah Pilatus. Cuci tangan. Saya tidak ikut-ikut ya. Ini urusanmu sendiri, saya tidak ikut-ikut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebagian dari 12 cara yang Thomas Watson tuliskan. Bagaimana manusia begitu jahat bisa membunuh sesamanya. Baik fisik maupun karakter maupun jiwa orang lain. Nah saudara-saudara, apa sih yang mencetus seseorang melakukan dosa ini? Mengapa Kain membunuh Habel? Mengapa orang Farisi membunuh Tuhan Yesus? Mengapa orang Yahudi menginginkan Yesus mati? Mengapa Paulus mau menganiaya gereja Tuhan? Setiap kali kita mengingat kata perintah ini, jangan membunuh. Membunuh itu cuma manifestasi. Di balik perbuatan membunuh itu ada motivasi di belakangnya. Saudara-saudara, tidak ada orang tiba-tiba membunuh, tidak ada. Semua orang yang melakukan dosa ini ada niat, ada motivasi di belakangnya. Dan kita melihat di dalam Alkitab, hati-hati dengan beberapa hal penting yang Alkitab catat bisa memicu seseorang melakukan dosa kejahatan pembunuhan ini. Pertama adalah kemarahan. Saudara-saudara, jangan anggap enteng kemarahan. Alkitab, PL dan PB dipenuhi nasihat tentang kemarahan. Siapa yang bergaul dengan seorang pemarah, dia akan jadi ikut pemarah. Dan Paulus mengatakan hendaknya amarahmu itu padam sebelum matahari terbenam. Saudara-saudara, kenapa? Apa bahayanya marah? Nah, pada waktu orang itu marah, dia kehilangan akal sehatnya. Dia bisa melakukan dosa apapun termasuk membunuh. Dan inilah yang dicatat di dalam Alkitab. Kain membunuh Habel karena dia marah. Marah. Kenapa sih persembahanmu kok diterima Tuhan? Kok persembahanku tidak diterima Tuhan? Habel, Kain tidak introspeksi diri, tidak mau refleksi diri. Apa ya salahnya ku? Kok persembahanku ditolak Tuhan? Dia marah kepada adiknya, dia bunuh adiknya sendiri. Saudara-saudara, hati-hati, itulah sebabnya kita harus bisa mengendalikan yang namanya kemarahan di dalam diri kita. Seorang mama yang marah karena anaknya tidak bisa diem, nangis. Akhirnya bunuh anaknya sendiri, tutup pakai bantal, mati. Setelah diinterogasi polisi, kenapa? Saya jengkel Pak, anaknya nangis, tidak bisa diem. Akhirnya hilang akal sehat, bunuh anaknya sendiri. Selain marah, kita perlu mewaspadai di dalam hati kita tentang sifat iri hati. Saudara-saudara, saudaranya Yusuf mau membunuh Yusuf karena satu iri hati kepada Yusuf. Yusuf kok enak diperlakukan istimewa oleh papa. Kita suruh gembalakan, kepanasan tiap hari, kepanasan menggembalakan domba, dia di rumah enak-enak, kasih baju yang mahal bermerek-merek. Maka iri hati itu akhirnya membuat saudara-saudara Yusuf merancang satu rencana. Kita bunuh adik kita. Hanya akhirnya Ruben yang membatalkan. Jangan bunuh, masukkan sumur saja. Supaya dia dijual kepada orang lain. Nah saudara, hati-hati ya. Jangan anggap enteng kemarahan. Jangan anggap enteng iri hati kepada siapapun. Kepada saudara sendiri.
kepada saingan bisnismu, dan lain-lain. Jangan biarkan amarah, iri hati muncul. Lalu ketiga, apa yang menyebabkan orang begitu niat membunuh, yaitu kebencian, hatred. Saudara-saudara, orang Yahudi, ahli Taurat, benci setengah mati dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dianggap sebagai saingan bagi mereka. Caranya bagaimana? Orang ini harus dilenyapkan. Mau dengan fitnah, mau dengan tipuan, saksi palsu. Pokoknya Tuhan Yesus harus dienyahkan. Maka ini menjadi motivasi terbesar bagi orang Yahudi dan ahli Taurat untuk membenci, untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan saudara, serakah adalah yang keempat, mengapa orang membunuh orang lain. Ahab punya satu sifat serakah, mau menginginkan kebun anggur milik Nabot di sebelah istananya dia. Saudara, menurut hukum Yahudi, tanah itu warisan dari leluhur, tidak boleh dijual. Harus diturunkan kepada anak. Maka Nabot tidak mau jual kebun anggurnya. Akhirnya istri dari Ahab cari akal. Bagaimana supaya dapat kebun anggur itu? Sebarkan fitnah tentang Nabot. Akhirnya Nabot dibunuh dan direbut kebun anggurnya. Kenapa? Karena serakah. Bisnismen besar yang tidak memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Dia mungkin bisa bunuh orang lain. Bukan fisiknya, tapi usahanya. Dihancurkan karena satu sifat keserakaan. Ini yang keempat. Dan yang kelima mungkin saudara tidak pernah pikirkan. Mengapa orang bisa membunuh orang lain? Karena menolak orang lain. Saudara-saudara, kenapa teroris membunuh orang lain? Teroris membunuh, mengebom karena satu sifat penolakan di dalam dirinya. Kamu bukan saudaraku, kamu musuhku, kamu harus dibunuh. Maka itu mereka ngebom, membunuh orang-orang yang dianggap kafir. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya percaya setiap orang yang melakukan aborsi atau pengguguran janin, dia sedang melanggar hukum yang keenam ini. Banyak orang tanya, bicara masalah etika, Pak, aborsi itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Loh, di dalam Alkitab kan tidak ada perintah dilarang aborsi, tidak ada. Memang tidak ada. Tetapi pada waktu kita melakukan aborsi, itu sinekdoki sudah tercantum, termasuk di dalam hukum yang keenam ini. Jangan membunuh. Dan kelima, terakhir, kita bisa membunuh karena kasihan. Ini di dalam konteks eutanasia. Saudara-saudara, eutanasia adalah satu isu yang penting di dalam masalah medical ethics atau etika kesehatan. Kita tidak bahas hari ini tentang hal itu hari ini, tapi saya ingin menyinggung sedikit tentang hal ini. Banyak orang melihat papanya sakit, dikasih obat tidak sembuh, tapi juga enggak dipanggil-panggil Tuhan. Statusnya ngambang. Enggak sadar lagi sudah koma. Ini hidup atau mati? Enggak jelas. Secara medis masih hidup. Secara relasi sudah mati. Diajak ngomong enggak nyaut dan sebagainya. Maka banyak orang karena kasihan melakukan eutanasia. Sakno, daripada gini hidupnya menderita, silakan disuntik mati. Kasih suntikan racun supaya mati. Mati. Pikirnya supaya dia tenang, supaya enak tidak menderita. Kita sedang melanggar hukum yang keenam. Jangan membunuh. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, hukum ini tidak sesederhana yang kita pikirkan, saudara. Hukum ini begitu luas, hukum itu begitu dampaknya luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saudara jangan berpikir, perintah jangan membunuh ini berlaku hanya bagi orang lain. Perintah ini juga berlaku bagi diri kita sendiri. Perintah ini memiliki aspek eksternal. Kita harus memperlakukan orang dengan baik. Sekaligus perintah ini berlaku internal. Memperlakukan diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena banyak orang tidak sadar
dia sedang membunuh dirinya sendiri. Saudara, kalau kita memiliki gaya hidup yang tidak sehat, mengapa sekarang banyak pemuda, remaja, masih muda sudah sakit liver, masih muda sudah cuci darah, ginjalnya rusak, kan gaya hidupnya sudah tidak karu-karuan. Pepatah Inggris mengatakan, a man dig his own grave by his own spoon. Orang menggali kuburnya sendiri, pakai sendoknya sendiri. Ngerti? Apa maksudnya? Makan ndak karu-karuan. Enak, makan babi santan, makan semua minyak-minyak, enak. Dia sedang menggali kubur pakai sendoknya sendiri. Saudara-saudara, ini adalah kita sedang membunuh tubuh jasmani kita tidak sadar. Demikian juga perintah ini melarang, jangan membunuh, termasuk membunuh jasmani kita sendiri. Saudara, kalau kita ditanya, bolehkah orang Kristen bunuh diri? Jawabannya jelas tidak boleh. Sekali lagi Alkitab ngomong, tidak ada di dalam Alkitab perintah jangan bunuh diri. Memang tidak ada. Tapi bunuh diri jelas melanggar hukum ke-6 ini. Hukum ini bukan berlaku untuk orang lain tok, tetapi hukum ini berlaku bagi diri kita sendiri. Kita membunuh diri bukan hanya jasmani saja. Banyak orang Kristen tidak sadar membunuh jiwa mereka sendiri. Saudara-saudara, ini yang disebut dengan spiritual suicide. Bunuh diri rohani. Bosen ya ke Trinitas, ibadahnya gak enak, ibadahnya pujiannya tidak seneng, maka jajan ke gereja yang hura-hura, jajan ke gereja yang musiknya sukacita seperti musik konser band, seneng saya di sana, ajarannya tidak karu-karuan, engkau sedang membunuh jiwamu sendiri. Engkau sedang melakukan spiritual suicide, bunuh diri rohani. Kau sedang melanggar hukum yang ke-6 ini. Jangan membunuh jiwamu sendiri. Saudara-saudara, ini adalah hal yang harus kita ingat baik-baik. Ketika kita mau merenungkan perintah yang singkat sekali. Cuma 2 kata, jangan membunuh. Tapi dampaknya, aplikasinya begitu luas, luar biasa. Saudara, kalau Tuhan melarang kita membunuh, baik orang lain maupun diri kita sendiri, jiwa dan nama lain, sekarang di dalam Alkitab, Tuhan sendiri yang menyuruh bangsa Israel membunuh kota Yeriko. Ini pertanyaan yang sering kita tanyakan, bukan? Kalau Tuhan melarang perintah ini jangan membunuh, kenapa Tuhan pada waktu mengutus Joshua masuk Yeriko, bunuh semua. Perempuan, laki-laki, bayi, kambing, dombanya, musnahkan semua. Jangan tersisa. Termasuk ketika Tuhan menyuruh Saul memusnahkan bangsa Amalek, bunuh semua. Saudara-saudara, Tuhan kok kejam ya? Tuhan kok tidak konsisten ya? Bukankah dia sendiri melarang jangan membunuh? Kenapa dia sendiri memberikan perintah bunuh bangsa lain? Hari ini saya harus menjelaskan supaya saudara memiliki pengenalan yang tepat tentang perintah ini. Saudara-saudara, Tuhan bukan tidak konsisten. Tuhan bukan bertentangan dengan dirinya sendiri. Tuhan memakai Joshua, memakai Saul untuk menjadi alat penghukuman bagi bangsa Kanaan. Karena mereka adalah bangsa yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan berhak membunuh orang yang melawan Tuhan. Lalu apa artinya perintah jangan membunuh ini? Saudara, perintah jangan membunuh ini berlaku di dalam konteks pribadi kita. Artinya kita tidak boleh membunuh karena urusan pribadi. Saya benci kamu, saya bunuh. Saya tidak suka kamu, namamu tak rusak. Itu tidak boleh. Tetapi Joshua tidak ada urusan pribadi dengan bangsa Kanaan. Maka saya percaya, bolehkah hukuman mati dijalankan di sebuah negara? Boleh. Bahkan saya mengatakan harus. Saya bersyukur Indonesia masih menjalankan capital punishment.
Di beberapa negara sudah tidak boleh. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kuasa pedang kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan keamanan, untuk menegakkan kesejahteraan di tengah-tengah negara dan masyarakat. Dan untuk menegakkan keadilan itu, salah satunya adalah dengan hukuman mati. Teroris yang membunuh orang harus dihukum mati. Bandar narkoba yang merusak generasi muda, bagi saya wajib dihukum mati. Serial killer, pembunuh berantai, pedofilia dan sebagainya, membunuh anak-anak dan sebagainya, harus dihukum mati. Sebab kalau dibiarkan ini membuat satu masyarakat menjadi rusak luar biasa, maka saya percaya capital punishment, hukuman mati, diperbolehkan. Karena hakim yang membunuh memutuskan hukuman mati. Tidak ada urusan pribadi dengan orang yang dihukum mati. Ngerti maksudnya? Jadi perintah jangan membunuh ini berlaku di dalam ranah yang bersifat pribadi. Termasuk seorang prajurit yang berperang. Pada waktu dia mempertahankan negaranya di dalam perang, dia boleh membunuh musuhnya. Dia tidak melanggar perintah ini. Karena dia tidak ada dendam pribadi, dia tidak ada kebencian pribadi dengan prajurit lawan. Dia harus mempertahankan negaranya dengan cara membunuh. Nah saudara-saudara, ini ada sedikit aplikasi daripada praktek jangan membunuh ini. Termasuk pada waktu kita melakukan self defense. Saudara rumahmu dirampok, saudara bisa kungfu, muridnya Yip Man, Wing Chun tingkat tinggi, saudara hajar malingnya mati. Itu pun sebenarnya tidak bisa dipersalahkan. Itu hak saudara mempertahankan hidup saudara. Self defense. Nah saudara, ini adalah aplikasi daripada perintah jangan membunuh. Terakhir saya menutup khotbah ini dengan perintah positif di balik larangan ini. Saudara, setiap kali kita ingat perintah diawali dengan jangan membunuh, bukan berarti kita pasif. Oh, saya memang tidak pernah bunuh. Saya tidak pernah jelekkan orang. Saya tidak pernah membunuh jiwa orang. Tidak cukup perintah itu berhenti di situ, tetapi perintah ini mengandung perintah positif. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memelihara hidup orang lain. Bukan sekedar tidak membunuh, tapi kita memelihara hidup orang lain, baik secara jasmani maupun nama baik orang lain. Jadi saudara, kalau kita melihat orang lain, hidupnya begitu susah luar biasa, kita harus menopang kehidupannya. Itulah sebabnya gereja ada diakonia. Ngerti? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Orang ini bukan orang yang ngerampok, saudara. Lalu dia melihat orang yang kesusahan itu, dia berkorban, dia obati, dia bawa ke losmen, dia yang bayar pengobatannya semua. Dia memelihara hidup orang yang dirampok ini. Inilah perintah positif di balik larangan yang negatif. Termasuk kalau saudara tahu ada orang gosip merusak nama orang lain. Dan sebenarnya bukan seperti itu. Kita harus membela orang itu. Oh enggak loh, dia tidak seperti yang kamu omongkan loh. Dia orang baik, dia orang jujur dan sebagainya. Ini adalah perintah positif di balik larangan jangan membunuh. Saudara-saudara, membahas setiap perintah di dalam 10 hukum, tidak ada habis-habisnya. Kalau khotbah ini diteruskan bisa sampai sore, maka saya harus menghentikan khotbah ini sampai di sini. Firman Tuhan, kalau saudara mau gali, indah luar biasa saudara. Amin ya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara, mengingatkan, oh kalau saya selama ini sudah membunuh orang lain, mungkin bukan dengan tangan, tapi dengan mulutku, dengan pikiranku. Biar kita menjadi bertobat, kita mau menjadi orang Kristen yang taat kepada 10 hukum Allah ini. Mari kita tunduk kepala, kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, mari kita mengambil sikap hening di hadapan Tuhan. Setiap dari saudara refleksi masing-masing di hadapan Tuhan.
setelah mendengarkan firman hari ini. Mungkin kita tidak sadar, setiap hari kita ini jadi pembunuh di hadapan Tuhan. Membunuh dengan mulut, membunuh dengan alat-alat yang lain, membunuh dengan pikiran kita. Mari kita menenangkan diri meminta ampun kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan menegur kami dengan keras. Firman, perintah di dalam 10 hukum yang mungkin sejak kecil kami sudah hafalkan di luar kepala kami. Tetapi kami juga sejak kecil mungkin sudah berulang kali melanggarnya. Tuhan ampunilah kami, jikalau hari ini kami diingatkan perintah jangan membunuh yang mungkin kami langgar di dalam bentuk aspek yang lain. Selain kami tidak pernah membunuh secara jasmani. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini, Tuhan merubah kehidupan kami. Jangan biarkan kami jadi pembunuh-pembunuh di mata Tuhan, tetapi Tuhan yang mendidik kami, supaya kami menjadi penopang hidup orang lain. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami sungguh menjadi sesuatu yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami serahkan firman-Mu, Tuhan yang materaikan menjadi pedoman bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.